Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Saya ini gubernur, bukan pedagang yang lagi mau cari untung rugi. Saya dapat berapa, Anda dapat berapa. Lalu Betul, kita bah. negosiasi prosentase. Sepakat, bah. Tidak, saya ini gubernur, menjalankan perintah undang-undang, menjalankan semua peraturan pemerintah, dan Betul, menjaga kedaulatan Republik ini di setiap jengkal tanah yang ada di ibu kota. Jadi, mau Anda bayar 100% pun, saya tidak akan berikan tanah ini menjadi wilayah eksklusif. Itulah Tapi abahku. dibuka seperti juga kawasan yang Assalamualaikum lain. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali muncul sosok dua nama yang tanda kutip yang menjadi rival di kancah politik, yaitu Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta, dan juga Joko Widodo, mantan presiden Indonesia 2 periode, khususnya terkait dengan memanasnya pagar bambu di laut di Tangerang dan juga proyek strategis nasional dan juga Pantai Indah Kapuk 2. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana gagasan, ide-ide Pak Anies dan juga Pak Jokowi terkait hal tersebut. Kita saksikan berikut ini. Pagar laut, soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Kalau sebagai penyelenggara negara, tujuan negara tercapai di wilayah itu. Dan tujuan negara adalah menghadirkan keadilan sosial. Kan itulah semua polisinya, kedaulatan dan lain-lain. Jadi, dalam melihat masalah reklamasi ini, saya tidak sebagai pedagang yang lagi cari untung rugi. Saya mau menjalankan konstitusi. Itu sebabnya paradigmanya beda. Paradigmanya bukan paradigma untung rugi. Lalu bagaimana masukan pemerintah? Negara bukan sebagai orang yang cari untung. Negara itu dapatnya uang dari pajak. Pajak itu didapat dengan cara perekonomiannya berkembang. Kalau daerah ini berkembang, ada kegiatan usaha, rakyat bisa masuk, perekonomian ada di situ, maka pemerintah akan terus-menerus mendapatkan pajak. Dan perekonomian itu akan berkembang bila ada kepastian hukum. Semua orang yang memiliki perjanjian kerjasama, yang memiliki izin-izin usaha, itu ada kepastian hukum, sehingga pasarnya berkembang. Kalau yang saya lakukan tadi menghancurkan, maka saya menghilangkan kepastian hukum. Kalau saya berdagang, maka saya berubah menjadi orang yang cari untung. Fungsi negara, saya ini gubernur, bukan pedagang yang lagi mau cari untung rugi. Saya dapat berapa, Anda dapat berapa. Lalu kita negosiasi prosentase. Sepakat, bah. Tidak, saya ini gubernur, menjalankan perintah undang-undang, menjalankan semua peraturan pemerintah, dan menjaga kedaulatan Republik ini di setiap jengkal tanah yang ada di ibu kota. Jadi, mau Anda bayar 100% pun, saya tidak akan berikan tanah ini menjadi wilayah eksklusif. Itulah Tapi abahku. dibuka seperti juga kawasan yang lain. Kalau sebagai penyelenggara negara, tujuan negara tercapai di wilayah itu. Dan tujuan negara adalah menghadirkan keadilan sosial. Kan itulah semua polisinya, kedaulatan dan lain-lain. Jadi, dalam melihat masalah reklamasi ini, saya tidak sebagai pedagang yang lagi cari untung rugi. Saya mau menjalankan
konstitusi. Itu sebabnya paradigmanya beda. Paradigmanya bukan paradigma rugi. Lalu bagaimana masukan pemerintah? Negara bukan sebagai orang yang cari untung dari saya kata. Negara itu dapatnya uang dari pajak. Pajak itu didapat dengan cara perekonomian yang berkembang. Kalau daerah ini berkembang, ada kegiatan usaha, rakyat bisa masuk, perekonomian ada di situ, maka pemerintah akan terus-menerus mendapatkan pajak. Dan perekonomian itu akan berkembang bila ada kepastian hukum. Semua orang yang memiliki perjanjian kerjasama, yang memiliki izin-izin usaha, itu ada kepastian hukum, sehingga pasarnya berkembang. Kalau yang saya lakukan tadi menghancurkan, maka saya menghilangkan kepastian hukum. Kalau saya berdagang, maka saya berubah menjadi orang yang cari untung. Saya ulangi Pak ya, jadi yang harus diminta keterangan dalam proses penyidikan siapa sebenarnya aktor di balik pagar ini. Satu adalah Jokowi, Aguan. Karena Jokowi dan Aguan ini kan menurut saya mereka punya hubungan kedekatan yang sangat dekat. Kalau kita baca majalah Tempo, hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi, itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat, dan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural, hubungan yang tidak profesional. Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan. Tidak ada perintah, tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu muka rakyat. Karena rakyat kita ini belum sejahtera juga. Jadi dari gambaran itu, apa yang terjadi dengan PIK 2 atau PSN PIK 2 kemudian muncul bambu-bambu sepanjang 30 meter itu, hanya mendengar keterangan dari Jokowi, Aguan, Alia Nafi, kemudian Denny Wongso, Ahmad Ghazali, dan lain-lain, maka diharapkan dari mereka didengar keterangan akan ketahuan siapa yang memagar dan siapa yang membiayai pemagaran itu. Bukan hanya Aguan saja yang panik, Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember. makan malam. Dia kan menemui Prabowo kan? Apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan nggak mungkin dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya, untuk Golkar lah, untuk Gerindra, apa segala gitu, PDP. Nggak mungkin itu. Yang saya ngelihat, kalau dugaan saya adalah di sini adalah kepanikan. Dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini diredam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih, ini membahayakan, ya gitu kan? Dia minta segitu gitu. Dugaan ini ya? Ya, dugaan saya begitu. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300. Pati. Ada hubungannya deh? Iya dong. Itu kan dipreteli. Jenderal-jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kan harus lihat ada satu kesatuan. Nah artinya di sini Aguan panik, meminta backingan juga itu. Lalu dia sudah menyalahi Jokowi. Jokowi panik, minta backup dari Prabowo. Kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga. Nah ini yang menarik gitu. Baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu. Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu, Bang? Buat kami ya, itu mencekam. Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ketika dia mengkritik, katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo. Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan oleh oligarki. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, pilihannya dua. Kalau tidak menjadi bagian dari Aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Jokowi menyampaikan kenyataannya itu hari ini ya, ketika dia ditanya oleh wartawan terkait karena dia bagaimanapun banyak duga, bahkan bukan hanya diduga, dituduh saat ini ada di belakang semua kekisruhan di pagar laut pantai utara Tangerang ini. Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja
apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Nah, ini parahnya ya, saya baca di media sosial justru mereka sudah percaya, sudah terbiasa dengan pakemnya Pak Jokowi gitu. Kalau dia menyatakan tidak itu berarti iya, kalau misalkan iya tidak berarti, kalau dia sekarang dia membantah terlibat dalam penerbitan itu, kemudian para netizen itu sudah terlanjur mengikuti pakem tadi, jadi mereka tambah curiga bahwa Jokowi terlibat dalam soal itu. Ini tentu saja parah ya kalau sampai seperti itu. Tetapi memang ini perkembangannya sangat menarik dan orang meskipun tahu sudah dibatalkan, mereka tetap saja khawatir bahwa ini sebenarnya akal-akalan saja. Aguan nanti di belakang layar mereka masih tetap bisa lolos dan tetap bisa melakukan reklamasi di kawasan ini. Ya karena itu, karena karena banyak sekali orang-orang yang Jokowi yang masih ada di pemerintahan sekarang, dan Aguan seperti saya sebutkan tadi kan punya jasa terhadap Jokowi, yakni menyelamatkan wajah Jokowi ketika dia bersama 10 pengusaha lainnya melakukan groundbreaking di IKN. Kendati belakangan ternyata kata Menteri Perumahan Rakyat Maruarar yang juga sebagai ini dulunya adalah stafnya Aguan, nyatakan ada groundbreaking tapi tidak ada kelanjutan pembangunannya. Nah, karena groundbreaking karena sudah menyelamatkan mukanya Pak Jokowi, itulah kemudian Aguan diberi status proyek strategis nasional yang bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk 2. Ya wajar kalau kemudian orang mencurigai bahwa ini kelihatannya penerbitan HGB dan SHM-nya itu di eranya Jokowi, dan menterinya dan wakil menterinya dikenal sebagai orang-orang dekat Jokowi, karena Hadi Cahyanto kan dikenal sebagai Geng Solo. Sementara Raja Juli Antoni itu adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya adalah anak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Nah, dari penjelasan Nusron itu di lapangan, dia kemudian menyimpulkan dia memang proses pembatalan HGB itu sudah tepat. Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek begitu. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Nah, tadi kita sudah datang ke sana. Karena sampai ke ujung tadi saya sampaikan, itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu. Ya, tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, ada apelasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Karena kalau nggak nyampe sini gitu katanya. Ya, saya nggak mau debat. Itu Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang empang. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis. Nah, tapi kalau saya mencermati pernyataan Nusron tadi itu, ini agak mengkhawatirkan karena Nusron tadi menyebutnya itu sebagai lahan yang musnah. Ini lahan musnah ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, dan dalam pasal-pasalnya, saya kalau tidak salah pasal 66 itu disebutkan kalau ada lahan-lahan yang musnah, itu artinya tadinya wilayah itu seperti diakui oleh Kepala Desa Kohot itu bahwa itu tadinya adalah tambak, itu dan kemudian tambaknya itu terkena abrasi, sebelumnya sudah ada statusnya girik. Ya ini bisa diajukan ke pemerintah untuk dihidupkan kembali gitu, bisa diberikan HGB. Padahal sebelumnya kan clear, Nusron itu menyebutkan bahwa itu adalah laut. Dari peta yang ada itu menunjukkan itu daerah laut ya, bukan daerah tadi yang dia sebut bahwa itu bekas tambak yang mengalami abrasi. Ini mesti dikawal ini pernyataan ya, Nusron ini. Inilah mengapa para buzzer sejak
kemunculan Pak Anies Baswedan di panggung politik, terus menerus menyerang Pak Anies, dan bahkan tidak segan-segan membuat opini yang tidak bertanggung jawab, framing jahat terus disebar untuk merusak nama dan juga citra Pak Anies Baswedan. Salah satu sebabnya karena pemikiran Pak Anies, gagasan Pak Anies selalu dipandang sebagai oposisi terhadap apa yang telah diterapkan selama Presiden Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Namun publik mampu dengan cermat dan mudah membedakan yang mana gagasan yang lebih membumi, yang lebih berpihak kepada rakyat. Publik membaca bahwa Pak Anies Baswedan tidak hanya pandai berretorika, tidak hanya pandai berwacana, bernarasi, tapi juga jelas dan terbukti selama beliau memimpin Jakarta. Beliau sangat peduli, Pak Anies sangat peduli kepada rakyat dan juga kebijakan-kebijakannya tidak mementingkan, tidak memprioritaskan kepada para cukong, kepada oligarki, jika itu memang merusak dan tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat. Itulah sosok Anies Baswedan. Sementara di sisi yang lain ada perbedaan yang indikasi perbedaan yang dirasakan oleh publik selama 2 periode Pak Jokowi. Kata-katanya kadang membingungkan, bahkan kebijakan-kebijakannya diduga banyak menguntungkan para korporasi, para oligarki, dan para cukong-cukong itu. Salah satunya adalah di proyek strategi nasional, dan akhir-akhir ini muncul di awal tahun 2025 pagar bambu yang membentang sepanjang lebih 30 km di Kabupaten Tangerang ini memunculkan kembali 2 sosok ini. Di satu sisi Pak Jokowi dipandang yang salah satu yang bertanggung jawab di balik pagar bambu ini, termasuk di Pantai Indah Kapuk 2. Kemudian di sisi yang lain Pak Anies dielu-elukan, kata dulu dengan ketegasannya, mampu menutup reklamasi. Pak Anies tidak bisa dikendalikan oleh para cukong berapapun bayarnya. Pak Anies secara kebijakan tidak mampu dibeli otoritasnya berapapun nilainya. Itulah perbedaan keduanya di mata publik. Sekian, terima kasih.